Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa sekalian. Pada topik yang ketiga ini, kita akan mencoba mengkaji beberapa contoh sederhana terkait aplikasi distribusi normal standar. Untuk kasus yang pertama, ini dimisalkan ya, di lapangan kita melakukan sejumlah pengukuran. Dari pengukuran tersebut, kita memperoleh nilai rata-rata sebesar 50 dengan standar deviasi 5. Pertanyaannya adalah berapa nilai dari pengamatan ya X yang memiliki jarak sebesar 1,2 standar deviasi dari min ya. Jadi di sini kita ingin mencari berapa nilai X yang memiliki jarak dari pusat distribusi min sebesar 1,2. Nah, dari kasus ini ya kita bisa memperoleh ya bahwa X itu merupakan distribusi normal standar dengan nilai min-nya 50, kemudian standar deviasinya 5. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ya kita kembali kepada persamaan standarisasi yang sudah kita bahas pada modul ke-5 topik pertama, di mana Z adalah nilai X dikurangi nilai menengahnya, kemudian dibagi standar deviasi. Dari persamaan ini ya, kita bisa menuliskan kembali bahwa X itu merupakan mu ditambah Z dikali sigma ya. Nah, dari sini kita bisa memasukkan beberapa nilai yang sudah kita ketahui, ya nilai mu-nya adalah 50, nilai Z-nya adalah 1,2 di sini, dan kemudian nilai sigma adalah 5, sehingga kita memperoleh nilai 56. Jadi angka 56 ini merupakan suatu nilai yang memiliki deviasi terhadap nilai menengah sebesar 1,2. Ini untuk kasus yang pertama. Untuk kasus selanjutnya, pertanyaannya sekarang dirubah ya. Berapa nilai Z yang memadai ya untuk nilai pengamatan X sebesar 60. Nah, kita kembali ke persamaan ini. Kalau kita masukkan nilai mu-nya adalah 50, kemudian X-nya itu 60 dibagi 5, maka nilai Z yang memadai adalah 2. Yang terakhir, ya ini aplikasi terakhir yang cukup simpel ya, kita belum masuk kepada aplikasi geodesi, tapi ini aplikasi ini bisa mengilustrasikan bagaimana fungsi distribusi normal bisa kita pergunakan ya untuk menelaah beberapa kasus tertentu. Misalkan dalam kasus ini ya kita mengamati sejumlah mahasiswa yang belajar dalam 1 bulan ya. Asumsikan bahwa data tersebut terdistribusi normal dengan nilai min sebesar 225 jam dan standar deviasi 35 jam. Jadi ini kira-kira rata-rata dan nilai standar deviasi dari data mahasiswa yang belajar dalam 1 bulan. Pertanyaannya adalah berapa persen dari mahasiswa tersebut yang belajarnya kurang dari 300 jam dalam sebulan. Nah, dari kasus ini nilai yang sudah kita ketahui adalah bahwa nilai menengahnya 225, standar deviasinya 35. Nah, kemudian kita gunakan kembali persamaan Z normal ini yang data yang distandarisasi. Kemudian kita gunakan nilai-nilai yang ada untuk menghitung Z. Maka nilai Z ini diperoleh 2,14 ya. Jadi artinya area yang diarsir ya mulai dari angka minus tak terhingga sampai nilai 300 yang ini ya, itu sepadan dengan dalam fungsi distribusi normal sepadan dengan mulai dari minus tak terhingga sampai 2,14. Nah, area di bawah kurva ini menyatakan jumlah mahasiswa yang belajar kurang dari 300 jam sebulan ya. Jadi kalau kita lihat di tabel nilai Z ini
probabilitasnya sebesar 98,38%. Jadi artinya mahasiswa yang belajarnya kurang dari 300 jam dalam sebulan itu ada sebanyak 98,38%. Nah, ini adalah contoh sederhana bagaimana penggunaan distribusi normal dalam kasus-kasus yang umum dijumpai dalam kegiatan kajian statistik. Nanti seperti yang sudah saya sampaikan, distribusi standar normal ini akan kita gunakan untuk menganalisis data-data dalam bidang geodesi.